Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat diberikan kefahaman dan dapat bermanfaat. Oke, hari ini kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, anak-anak dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, langsung saja kita masuk ke penjumlahan pada pecahan biasa. Perhatikan gambar lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan pecahan 2/4 ditambahkan dengan pecahan 1/4. Jika ditambahkan maka akan menjadi, kita hitung bagiannya diarsir 1, 2, 3. Maka hasilnya 1, 2, 3, 3/4. Kita lihat contoh berikutnya. Pecahan 3/6 ditambahkan dengan 2/6 bagian. Jika dijumlahkan maka kita jumlahkan bagian yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 5/6. Dari contoh tersebut, ternyata hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dengan catatan penyebutnya sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedang penyebutnya tetap. Berlaku juga jika operasinya adalah pengurangan. Kita ambil contoh. Yang pertama, tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Yang pertama 5/6. Mohon maaf, 5/12 ditambah dengan 6/12. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Maka 11/12. Kita lihat contoh yang kedua. 10/50 ditambah dengan 29/50. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 29 hasilnya 39/50. Mudah ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke pecahan jika penyebutnya berbeda. Jika pecahan yang akan dijumlahkan ataupun dikurangkan memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu kita samakan penyebut-penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Contoh, pecahan 1/4 ditambahkan dengan 3/8. Kita cari dulu KPK-nya dari 4 dan 8. Bagaimana mencari KPK? Ya, benar sekali. Bisa menggunakan pohon faktor atau tabel KPK. Anak-anak bisa menggunakan salah satu cara tersebut yang menurut anak-anak paling mudah. Didapatkan KPK-nya adalah 8. Setelah itu 8 dibagi dengan 4, hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 2 ditambahkan dengan 3 hasilnya 5/8. Contoh yang kedua, 2/10 ditambah 4/3. Penyebutnya belum sama, samakan dulu dengan mencari KPK dari 3 dan 10. Hasilnya adalah 30. Setelah itu kita hitung 30 dibagi 10 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Taruh di sini 6. 30 dibagi 3 hasilnya 10. 10 kali 4 hasilnya 40. Setelah sama, jumlahkan 6 ditambah 40 hasilnya 46/30. Kenapa kok jadi seperti ini? Pecahan biasa dibuat ke pecahan campuran.
46 dibagi 30 hasilnya 1. Sisa 16/30. Masih ingat? Ya, sambil diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Anak-anak bisa buka buku paket matematika ESPS-nya di halaman 4 ya. Pecahan campuran A, B per C dapat ditulis A plus B per C. A ini sebagai bilangan bulat, B per C sebagai pecahan biasa. Jika terdapat A, B per C ditambah dengan D, E per F, maka berlaku A ditambah D, bilangan bulatnya dikelompokkan, pecahannya kelompokkan. B per C ditambah E per F. Contoh, sambil diperhatikan di buku paket SPS-nya halaman 4. Ada dua cara. Yang pertama, jika terdapat soal 2 1/3 ditambah 2/5. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Pecahan campuran ini kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya bagaimana? Masih ingat anak? Ya, 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 6, ditambahkan dengan 1, 7/3. Masukkan ke sini 7/3, ditambah dengan 2/5. Karena penyebutnya belum sama, maka kita cari KPK-nya dari 3 dan 5, yaitu 15. 15 dibagi 3, 5. 5 kali 7, 35. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Dijumlahkan 41/15 dibuat ke pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi. Ini cara yang kedua. Bilangan bulatnya 2, ini 0, maka ini 2 tetap, 2 tambah 0, 2 ya. Kemudian di dalam kurungnya 1/3 ditambah 2/5. Sama, kita samakan penyebutnya. 15 dibagi 3 hasilnya berapa? 5. 5 kali 1, 5. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2 hasilnya 6. 2 tetap. Ini yang dijumlahkan, 5 tambah 6, 11/15. Sama tidak hasilnya? Sama. Nanti anak-anak tinggal pilih ya, mau pilih cara 1 atau cara 2. Begitu juga dengan pengurangan. Anak-anak bisa lihat di buku SPS-nya halaman 6. Contoh yang pertama, itu kita menggunakan cara pecahan campuran diubah ke dalam pecahan biasa. Ya, 3, 4/5 kita buat ke dalam pecahan biasa. 3 kali 5, 15 tambah 4, 19/5. Kemudian 2 1/2 nya juga kita ubah ke dalam pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Nah, oke, setelah kita buat ke dalam pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Cari KPK-nya 2 dan 5, yaitu 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 19 hasilnya 38. 10 dibagi 2 hasilnya ya 5 kali 5 hasilnya 25. Setelah itu tinggal dioperasikan, karena ini pengurangan maka dikurangkan, hasilnya 13/10. Bisa dibuat ke pecahan campuran menjadi 1, 3/10. Nah, cara yang kedua, bilangan bulatnya dikelompokkan. Karena ini pengurangan maka ini juga kurang. 3 dikurangi 2, tandanya tetap plus ya, tetap ditambah. Yang ini dikurangi. 4/5 dikurangi 1/2. 3 dikurangi 2, 1. Penyebutnya belum sama, disamakan. 10 bagi 5, 2. 2 kali 4, 8. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. 1 tetap, ditambah 8 dikurangi 5, 3/10. 1, 3/10. Oke, sekarang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Caranya, kita urutkan komanya terlebih dahulu. 0,37 ditambah 0,5. Tambahkan, urutkan komanya. 0,5 itu sama dengan 0,50. 7 tambah 0, 7. 3 tambah 5, 8, ya. Begitu juga dengan pengurangan, sama ya. Diurutkan komanya, dioperasikan seperti pengoperasian pada bilangan bulat biasa. 0 kurangi 5 tidak bisa, pinjam.
7 kurangi 25 jadi 0,8 dikurangi 0,25 hasilnya 0,55. Penjumlahan dan pengurangan pada berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, 25% ditambah 1/2. Ada dua cara ya. Cara yang pertama, persennya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Persen itu per 100 ya, 25 per 100. Masing-masing kita bagikan dengan 25. 25 bagi 25, 100 bagi 25, 4. Maka 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Belum sama penyebutnya, samakan hasilnya 3/4. Cara yang kedua, kita ubah pecahannya menjadi persen itu kalikan 100 ya. 100 bagi 2 hasilnya 50%. Maka 25% ditambah 1/2 sama dengan 25% ditambah 50%. Hasilnya 75%. Nah, pada pengurangan sama, ada dua cara juga. Anak-anak bisa lihat di halaman 7. 0,75 ditambah dengan dikurangi dengan 50%. Yang pertama, persennya kita ubah ke dalam desimal. 50% itu 50 per 100 dibuat ke desimal jadi 0,5. 0,75 dikurangi 0,5. 0,75 dikurangi 0,5 hasilnya 5. 7 dikurangi 5 2. Komanya turun 0,25. Cara yang kedua dibalik, kita ubah desimalnya ke dalam persen. 0,75 jadi 75 per 100. 75 dikurangi 50 tinggal 25%. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika belum paham, anak-anak bisa putar berulang-ulang videonya. Dan jika masih belum paham, anak-anak bisa chat pribadi ke WhatsApp Ustazah ya. Untuk latihannya, anak-anak bisa dicoba di halaman 6 dan halaman 8, latihan 1 dan latihan 2. Cukup dikerjakan saja, nanti Ustazah akan kasih kuis di minggu depan. Ya, tugasnya hari ini dirangkum saja materi video pembelajaran kali ini, dicatat di buku matematika, dirangkum yang rapi, yang bagus, nanti dikumpulkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.